Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai gonjang-ganjing atas naik atau tidaknya BBM mulai hari ini 1 April 2026. Kan biasanya 1 April tuh April Mop katanya ya. Nah, ada dua menteri nih yang kalau kita lihat pemberitaannya ini saling bertentangan. Yang satu bilang naik, yang satu bilang enggak. Kita akan lihat nih, siapa yang benar? Atau jangan-jangan media yang memberitakannya salah. Menarik kan? Tapi sebelum itu nih cepet aja ya, ada yang numpang lewat yang lagi viral juga ya. Mengenai seorang videografer yang namanya Amsal Sitepu. Disebut merugikan keuangan negara 202 juta. Tuh, merugikan keuangan negara 202 juta seorang videografer. Bagaimana caranya seorang videografer bisa merugikan negara 202 juta? Nah, ini kan menarik. Nah, jadi ceritanya. Videografer ini, Amsal Sitepu, membuat video sebut saja untuk memberitakan sekitar 30 desa kalau saya nggak salah ya. Di daerah Sumatera. Di dalam proposalnya kepada 30 desa ini, ya tentu saja seorang videografer mencantumkan biaya untuk editing dari video yang dia buat. Ya wajar lah, ya kan? Dan desa-desa yang diberikan proposal itu nggak ada masalah itu untuk bayar jasa editing. Tapi jaksa bilang editing video harusnya cuma 0 rupiah. Oleh karena itu dia merugikan negara. Wih. Maka dari itu adalah beberapa meme gitu ya. Bahkan beberapa video yang nyindir gitu ya. Negara kita gitu ya. Dikatakannya negara Konoha. Saya sebenarnya nggak suka tuh orang ngatain negara Konoha. Tapi itu kayak begitu sih gitu ya. Katanya, jangan mau ngambil proyek negara. Ya. Nanti dituduh merugikan negara. Ya kayak Amsal Sitepu gini, kasihan dia. Nah, oleh karena itu kasus ini menarik perhatian Komisi 3 DPR sehingga Habibur Rahman ya sebagai ketua Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat yang mana di dalamnya itu dia minta, dalam hal ini Komisi 3 ya, minta Amsal Sitepu itu penahanannya ditangguhkan gitu maksudnya. Nah, ini berita Detik News bilang Kejagung hormati usulan Komisi 3 DPR soal penahanan Amsal Sitepu. Menghormati sih ya, tapi ditangguhkan nggak? Nah, ini menarik ya, menarik. Sampai Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat. Ya. Jadi Komisi 3 itu mengingatkan para penegak hukum ini dalam kasus Amsal Christy Sitepu mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik. Ya kan? Secara substantif katanya kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu. Iyalah misalnya editing 30 desa lu cuman 202 juta. Berapa jadi satu desa? Yang nggak ada harga baku. Masa jaksa bisa bilang harga bakunya cuma 0 rupiah? Nggak ada. Jasa itu kerja kreatif tidak ada harga tertentu sehingga tidak bisa dibilang menggelembungkan. Nah, ini aneh nih kejaksaan ya.
Aduh, jadi Komisi 3 mendukung prioritas pemberantasan korupsi, ya. Tapi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, ya. Astaga. Aduh, banyak lah, males nih saya bahas detailnya ya, ini cuma numpang lewat ya. Nah, kemudian Tribun Sumsel juga memberitakan setelah Amsal Sitepu itu ribut gitu ya, sehingga menarik perhatian Komisi 3. Katanya nih, ini kata Tribun Sumsel ya, dia diintimidasi jaksa. Nggak usah ribut, dikasih brownies, jangan ribut. Wah, ya nggak tahu nih ya, jaksa mengatakan itu nggak benar. Tapi di sini Amsal Sitepu mengaku diintimidasi jaksa. Lucu deh pokoknya. Aduh, kasus receh sampai harus memenjarakan orang gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk nih ya soal BBM. Di sini ada tabel mengenai kenaikan harga BBM di Asia Tenggara. Kalau kita lihat di sini semua, hanya Indonesia sampai sekarang yang tidak menaikkan harga bensin dan maupun harga solar, diesel. Thailand menaikkan bensin 8,7%, solar atau diesel 9,1%. Anda bisa lihat di situ. Singapura, 20,8 untuk bensin dan diesel 44%. Nah, yang paling tinggi itu Myanmar, 55,4% untuk bensin, 76,9% untuk solar. Padahal solar ada juga yang lebih tinggi sih sebenarnya Filipina, yaitu 81,6%. Menariknya, kok para hater gitu ya, nggak ada yang memuji ini gitu ya. Nggak ada yang memuji. Tapi kalau ada sedikit langkah Prabowo yang bisa disentil. Tapi kalau ini kok nggak disentil? Atau maksud saya tidak dipuji. Nggak fair dong. Oke, lanjut dulu deh. Nah, di sini baru-baru ini beredar ini nih. Ya, ini kalau saya lihat nih dari merdeka.com ya. Katanya Bahlil belak-belakan kenaikan soal Pertamax CS. Ya, maksudnya BBM yang non subsidi. Mulai hari ini 1 April. Di sini katanya Bahlil buka suara soal isu harga BBM Pertamax naik jadi Rp17.850 per liter per hari ini 1 April. Nah, gimana tuh? Nah, kemudian CNBC juga memberitakan kira-kira sama, harga BBM subsidi bakal naik per 1 April. Ini jawaban Bahlil. Nah, jawabannya apa? Jadi begini ceritanya. Pak Bahlil bilang, menarik nih. Dia buka suara mengenai perihal isu adanya kenaikan harga BBM subsidi pada 1 April 2026 hari ini. Sebelumnya memang banyak beredar ya berita ya. Bahkan beberapa media massa memberitakan bahwa diperkirakan naik sekian persen. Riuh. Berbagai informasi, kemarin bensin saya kebetulan habis, bener habis. Saya nggak pernah begini loh. Ada berita bensin mau naik, ngantri gitu ya di pom bensin, saya nggak pernah tuh. Ya, paling ngirit berapa sih? Ya bukannya sombong ya. Taruhlah naik 3.000. Aduh, tangki mobil saya berapa sih? Kalaupun kagak sempat beli dengan harga murah, saya rugi berapa sih gitu loh. Tapi kebetulan memang bensin saya kemarin mau habis. Akhirnya saya ngantri di SPBU swasta, nggak usah disebut lah ya mereknya. Nah, ngomong-ngomong SPBU swasta, saya bingung ini sama Pak Bahlil ya. Kenapa Shell ya sekarang sudah akhir Maret dan bukan sekarang udah 1 April. Artinya sudah 3 bulan Shell itu sengaja dibuat sengsara. Sorry ya, menurut saya ini disengaja dibuat sengsara. Kenapa? Karena kan Pak Bahlil mau bahwa SPBU swasta harus ngimport dari atau melalui Pertamina. Oke, itu tahun lalu. Tapi setelah tahun lalu harusnya 2026 SPBU swasta boleh ngimport lagi. Tapi sampai sekarang Shell tidak pernah dikasih izin untuk import. Saya nggak dibayar sama Shell loh. Tapi mobil saya cocok gitu ya sama bahan bakar Shell.
Sorry dah. Saya agak promosi ya, saya juga nggak dibayar nih ya. Saya bingung, padahal kalau Shell ini diberikan kebebasan untuk ngimport, kan juga membantu pasokan BBM non subsidi kan. Terlepas Shell itu belinya mahal, dia jual dengan harga pasar, urusan Shell. Urusan yang mau beli sama Shell. Tapi kan setidak-tidaknya itu membantu atau menambah pasokan BBM non subsidi kan. Nggak habis pikir saya ini. Kenapa ya? Oke lah, balik lagi ya. Jadi dia bilang di sini ya, harga bahan bakar BBM subsidi pada 1 April mendatang, Bahlil memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pelindungan masyarakat kecil ya, melalui kebijakan BBM subsidi. Adapun keputusan final terkait harga BBM subsidi berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Di sini kalau saya baca beritanya, Pak Bahlil tidak secara tegas bilang naik atau tidak naik. Dia cuman bilang pemerintah memprioritaskan pelindungan masyarakat kecil. Tapi keputusan di tangan Pak Prabowo. Oke deh, lanjut dulu nih. Insya Allah katanya atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi, sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya. Atau dengan kata lain, Pak Bahlil bilang ada tanggal mainnya. Maksudnya tanggal mainnya dinaikkan atau tidak dinaikkan. Nah, ini juga nggak jelas lah beritanya. Oke. Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Ya, kata Bahlil dikutip dari akun Instagram Melangkah dari Timur. Ya, kemarin 31 Maret. Kemudian, di sisi lain katanya, Bahlil menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM 2022 terdapat 2 skema harga BBM, yaitu untuk sektor industri dan non-industri. Adapun untuk BBM industri, nah ini saya bingung kok BBM industri RON 95 dan 98 ya. RON 9598 itu mah BBM non subsidi, tapi kenapa disebut BBM industri? Nggak ngerti saya. Tapi oke deh. Pokoknya RON 95 dan 98 dalam hal ini yang non subsidi pastinya harganya sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. Ini secara implisit, bahkan menurut saya eksplisit ya, mengikuti mekanisme pasar. Kalau pasar lagi naik ya ikut naik. Tidak diintervensi pemerintah. Jadi secara nggak langsung meme yang sebelumnya ada benernya dong. Artinya BBM yang non subsidi ya seperti RON 95 dan 98 ngikutin harga pasar. Harga pasar naik ya naik, tidak diintervensi pemerintah katanya. Wih. Naik deh. Kalau yang industri ya, maksudnya yang tadi RON 95, 98 Pertamax 92 naik nggak ya, nggak tahu deh, nggak disebut di sini ya. Tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi dengan kata lain Pak Bahlil implisit maupun eksplisit di sini bilang RON 95 dan 98 ngikut harga pasar, naik. Ntar kita lihat kata Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek kita ya, ini menarik. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar, kata Pak Bahlil. Nah di tengah-tengah itu ada bilang pada berita ya, baca, warga RI jangan panik katanya, distribusi BBM nasional dipastikan tetap aman. Bulan lalu sebelum ada perang nih ya, benar sebelum ada perang, saya main-main ke Balikpapan, itu truk ngantri solar itu kayak ular. Bagaimana? Nah sekarang gimana tuh di Balikpapan? Saya nggak tahu ya, saya belum pergi lagi. Itu sebelum perang loh. Jadi bagaimana bisa bilang dipastikan aman? Bisa tahan 20 hari. Oh ya? Oh, kita lihat aja ya. Bahlil menambahkan BBM jenis tersebut umumnya dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Ya, makanya kan non subsidi, ya kan? Sehingga tidak menjadi prioritas subsidi pemerintah. Ya memang namanya non subsidi, ya kan? Yang kita fokus adalah menyangkut dengan subsidi, yaitu misalnya Pertalite. Nah, tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya.
Maksudnya yang Pertalite tunggu tanggal mainnya, artinya pasti naik dong, karena tunggu tanggal mainnya. Aduh, saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Jadi dengan kata lain Pak Bahlil memberikan indikasi bahwa yang subsidi pun akan naik, tunggu tanggal mainnya kan. Tapi itu tergantung Pak Presiden. Waduh. Oke. Sekarang kita lihat Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek kita. Dia bilang apa? Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga BBM. Apapun BBM itu. Nggak percaya? Kita dengarkan videonya. Yuk, dengarkan nih videonya. Berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jelas ya, Pak Prasetyo Hadi sebagai Mensesnek, kalau saya lihat ini ya rangkaiannya, seakan-akan menafikan apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Pak Bahlil bilang, kalau yang non-subsidi, misalnya RON 95 dan 98, ya harusnya termasuk RON 92 lah ya, yang Pertamax. Itu ngikutin harga pasar. Tapi di sini Pak Prasetyo Hadi bilang tidak naik juga. Nah loh, jadi yang benar siapa nih? Menarik ya. Jadi kembali lagi di sinilah saya lihat tidak adanya koordinasi di antara para menteri. Ya. Pak Bahlil bilang kalau yang non subsidi sesuai harga pasar, sedangkan yang ini bilang yang subsidi pun tidak dinaikkan. Oke? Ya kita nggak tahu lah ya apa yang harus diperbaiki, komunikasi antar menteri kah atau apa ya, saya nggak tahu. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.